Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairil Umam. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pembuatan video ini selaku memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Macai, yaitu mata kuliah isu kontemporer pendidikan agama Islam. Hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pengertian isu kontemporer. Kita mulai dari isu. Apa isu itu? Isu adalah masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat-hangatnya untuk kita bicarakan, itu. Sedangkan kontemporer memiliki arti sendiri, yaitu kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Jadi kalau digabungkan keduanya adalah isu kontemporer itu suatu permasalahan, suatu persoalan yang perlu kita bahas, perlu kita bicarakan untuk memecahkan suatu persoalan seperti itu. Contohnya, sekarang kita pasti tahu bersama, sekarang adalah yang kita rasakan semua itu adalah cuaca yang sangat panas tentunya. Bahkan situ cuaca pada siang hari bisa mencapai 35 sampai 36 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya. Dan puncak kepanasan itu khususnya di Indonesia itu berada di Jawa Tengah, tepatnya itu di Kota Semarang. Bahkan di berita yang beredar, trampolin itu yang ada di jalan itu sampai meleleh akibat pancaran dari sinar matahari saking dari panasnya. Itu. Dan itu penting untuk kita bahas. Dan mengapa ini bisa terjadi? Apa mungkin dampak akhir dari kemarau atau dampak dari pemanasan global seperti itu. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah di sini pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses yang bersumber nilai agama Islam yang memiliki tujuan menanamkan atau membentuk sikap hidup, mengembangkan kemampuan berilmu, pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maksudnya di sini adalah pendidikan Islam ini adalah suatu pembelajaran yang itu dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama Islam tentunya. Di sini juga di pembahasan ada yang pertama hakikat pendidikan Islam, yang kedua asas pendidikan Islam, yang ketiga modal dasar pendidikan Islam, yang keempat sasaran strategis pendidikan Islam, yang kelima ruang lingkup pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah metode pendidikan Islam. Kita bahas dulu yang pertama, hakikat pendidikan Islam. Apa itu hakikat pendidikan Islam? Saya bacakan dulu di sini. Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan untuk perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi hakikat di sini lebih ke membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk sebagaimana nantinya peserta didik itu mampu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh pendidik seperti itu. Tentunya dalam lingkup pendidikan Islam. Nah, yang kedua di sini asas pendidikan Islam. Saya bacakan, asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam berkehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia jasmani ataupun rohani maupun dalam kehidupan spiritual. Jadi di sini asas pendidikan Islam di sini yaitu lebih ke perkembangan dan pertumbuhan kehidupan yang seimbang. Maksudnya di sini seimbang antara jasmani dan rohani seperti itu. Yang ketiga di sini modal dasar pendidikan Islam. Kemampuan dasar untuk berkembang dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Kemampuan dasar adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara. Kita tak ketahui bersama
sejak kita lahir pastinya per individu itu memiliki bakatnya masing-masing. Ada yang bakatnya di sini suka sama kesenian, di sini suka sama membaca, suka sama olahraga di situ. Dan itu tidak dipungkiri, itu adalah karunia Tuhan. Dan itu kalau pendidik sudah mengetahui bakat muridnya itu di sini, itu gampang nantinya untuk seorang pendidik itu mengoles lah untuk mengembangkan suatu bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai contoh di sini ada 2 peserta didik, yang satu di sini memiliki bakat di musik, sedangkan yang satu ini tidak memiliki bakat di musik, tetapi keduanya sama-sama mau belajar tentang musik. Nah, perbedaannya di sini mungkin bisa dikatakan nantinya sama-sama bisa, cuman prosesnya yang membedakan antara kedua ini. Mengapa demikian? Karena yang peserta yang itu memiliki bakat musik, dia akan lebih cepat menangkap apa yang pendidik berikan, seperti itu, apa yang pendidik ajarkan. Sementara yang B itu kan tidak memiliki bakat di situ, tetapi dia giat untuk belajar, dia pasti bisa, tapi prosesnya agak lama seperti itu. Nah, terus yang keempat, sasaran strategis pendidikan Islam, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan, ketakwaan yang dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sasaran strategis pendidikan Islam di sini adalah dia lebih mengembangkan dan menanamkan ajaran-ajaran ilmu agama kepada peserta didik, agar nantinya peserta didik itu mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam di sini adalah lapangan hidup, keagamaan, keluarga, ekonomi, masyarakat, politik, seluruh. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam di sini adalah mencakup keagamaan, mencakup keluarga, mencakup ekonomi, masyarakat, bahkan mencakup sosial dan politik. Karena tidak dapat dipungkiri pendidikan Islam, apalagi kita hidup di Indonesia yang notabene mayoritas agama Islam di sini. Tentunya kita sebagai penganut agama Islam wajib hukumnya untuk kita mempelajari tentang pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah metode pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam ini adalah metode berdasarkan atas pendekatan keagamaan dari kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi metode di sini lebih memakai ke metode pertama, pendekatan keagamaan disirami dengan religi lah begitu, baik itu lagu, baik itu sholawat lah. Dan yang kedua di sini melalui kemanusiaan. Dan yang terakhir di sini dari ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itu nanti diajarkan ke peserta didik, diberi olesan-olesan oleh guru atau pendidik, sehingga nantinya peserta didik itu mampu menguasai ajaran-ajaran pendidikan Islam tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.